Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita menyapa kembali dua orang narasumber kita, Bang Ali Mutar Ngabalin dan juga Bang Jehansa Siregar, kami ingin mengajak Anda ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Rusdi Muslim, kontributor kami yang ada di sana, siap dengan laporannya. Bagaimana dengan pagi ini, apakah ada penambahan penumpang dari mancanegara khususnya Cina yang masuk ke tanah air, Rusdi? Ya, Ari Padil, serta pemirsa dapat dikabarkan dari Terminal 3 Bandara Selatan, di mana memang baru saja tiba pesawat China Southern dari Guangzhou dengan jumlah penumpang 168 itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan mereka rata-rata merupakan warga negara Cina yang berdasarkan data mereka bekerja di proyek-proyek strategis yang berada di Indonesia. Namun memang Ari Padil serta Gita Pina dapat saya kabarkan munculnya viralnya terkait masalah kedatangan WNA Cina, hal itu dipacu karena memang dibukanya penerbangan antara Indonesia dengan Bandara Internasional Hubei di Wuhan, di mana para warga negara asing yang dari Cina itu berangkat dari Wuhan menuju Indonesia dengan menggunakan pesawat charter. Walaupun belum ada pesawat komersil yang membawa atau rute internasional dibuka, namun begitu membuat masyarakat Indonesia bingung karena bagi masyarakat Indonesia Wuhan merupakan awalnya pandemi corona. Di samping itu memang dapat saya kabarkan dalam pekan ini saja ada 3 penerbangan dari Cina, yaitu yang membawa warga negara Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya pada tanggal 4 ada 85 warga negara Cina yang tiba dari Xinjiang. Di samping itu kemarin di saat Indonesia mulai menerapkan larangan mudik tanggal 6, tiba juga kurang lebih 147 warga negara Cina di Indonesia, namun begitu dari 147 warga negara Indonesia hanya 64 yang dapat dikarantina. Hal itu dikarenakan sisanya dokumennya tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga ditolak. Demikian dari Padil dan Gita Pina. Yang ditolak ini artinya apa? Dikembalikan ke negara asal? Berdasarkan data pihak imigrasi yang mengeluarkan rilis, warga negara Cina yang ditolak ini karena dokumennya tidak sesuai dengan apa yang menjadi penerapan yang berlaku di Indonesia, di mana berdasarkan surat edaran gugus tugas nomor 8 tahun 2021, Indonesia untuk mencegah masuknya virus corona dari luar negeri melarang warga negara asing yang masuk ke Indonesia, namun bagi warga negara asing yang memenuhi persyaratan tertentu dapat masuk ke Indonesia. Hal itu membuat sebagian warga negara Cina ditolak masuk ke Indonesia. Demikian Pak. Ya, artinya kan sama dengan implementasi di lapangan pada saat pelarangan mudik berlangsung. Mereka yang niatnya mudik tidak melengkapi surat izin tugas atau apa, ya putar arah. Mereka juga yang warga negara asing ini juga seharusnya diputar arah kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan, kan Rusdi? Betul. Memang Ari Padil berdasarkan informasi dari pihak imigrasi dan sempat mengeluarkan rilis, para warga negara asing khususnya warga negara Cina ini datang ke Indonesia, mereka bekerja di proyek-proyek strategis. Namun untuk proyek strategis apa, mereka tidak mau menyebutkan secara detail. Hal ini membuat masyarakat Indonesia bingung, di mana memang pada saat larangan mudik, namun begitu warga negara asing dapat masuk ke Indonesia. Demikian Ari Padil. Oke, baik. Terima kasih Rusdi atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Saya akan menuju ke Bang Jehansyah. Artinya di sini kalau laporan dari Rusdi, Bang Jehansyah, ini diberlakukan juga kok ada persyaratan khusus bagi warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia sama dengan diberlakukannya larangan mudik di Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Jehansyah? Iya, pemberlakuan pembatasan transportasi ini kan berlangsung di semua moda ya, di darat, laut, dan udara berdasarkan Permenhub itu. Nah, untuk penerbangan baik domestik maupun internasional itu sudah dilakukan pembatasan. Ya, jadi harus menunjukkan hasil tes PCR negatif dan sebagainya ya. Yang sakit, ibu hamil, nah itu yang dibolehkan, dinas dan sebagainya. Nah, untuk tenaga kerja asing itu harus menunjukkan izin kerja, kemudian ada izin tinggal ya, kitas dan kitab itu. Nah, masalahnya sekarang apakah pembatasan ya untuk penerbangan internasional itu dilangsungkan secara ketat. Nah, itu dia. Nah, tadi kalau ada informasi charter, bahwa bukan ada komersil, iya kan? Iya, tapi kan masuk penerbangan internasional dari bandara luar negeri ke Suta gitu. Nah, kalau memang diberlakukan secara ketat ya, itu tentu ada kasus-kasus yang
putar arah juga, putar balik juga begitu. Nah, itu yang harus diperiksa oleh berbagai otoritas ya. Tadi kan saya katakan dari ketenagakerjaan ada, dari imigrasi ada, dari perhubungan ada. Jadi sebenarnya untuk warga negara Cina ini harusnya berlapis-lapis. Dan dari Satgas COVID itu harusnya karantinanya diperiksa di mana, di hotel mana ya dan sebagainya itu. Artinya dititik beratkan pada pengetatannya itu ya, Bang Jehansyah ya? Pengetaatan itu baru terjadi yang namanya keadilan tadi. Nah, sedangkan di moda darat ya dan yang lain-lain itu kan boleh dikatakan masyarakat kelas bawah lah ya, yang kita lihat banyak kasus sembunyi di dalam truk sayur dan sebagainya itu ya. Nah, mereka nggak mungkin ngurus SIKM, mereka nggak mungkin mengurus berbagai surat menyurat begitu. Nah, sehingga dirasakan ini pada saat yang sama, pada saat masyarakat lagi, kan itu surveinya 11% ya, 27 juta itu mau mudik maksa begitu. Nah, pada saat yang sama ini terjadi sehingga bisa dinilai dikomparasi ya, yang sebenarnya nggak bisa dikomparasi juga sebenarnya. Oke, Bang Jehansyah, saya mau ke Bang Ali kalau gitu. Bang Ali, jadi mekanisme untuk warga negara asing yang masuk ke Indonesia ini seperti apa pengetatannya? Ya, saya mesti agak jelas menjelaskan agak pelan ini supaya bisa dipahami. Karena begini, penanganan yang terkait dengan warga negara asing yang datang ke Indonesia ini 3 hal. Hal yang pertama itu adalah aturan atau regulasi yang tadi saya kemukakan yang diterapkan, yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua itu adalah Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Keimigrasian. Dan yang ketiga itu terkait dengan kantor pelayanan kesehatan ya, Kementerian Kesehatan KKP di bandara. Karena tidak akan mungkin satu orang warga negara asing yang bisa masuk dan tinggal atau bekerja sekalipun dalam proyek strategis nasional kalau persyaratan-persyaratan baik itu dalam undang-undang maupun surat Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah Dirjen Imigrasi, termasuk di dalamnya adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Itu sebabnya ya Arif dan Vita juga Bang Jehan, ada beberapa kemarin yang juga dipulangkan ke Cina. Terkait dengan apa? Terkait dengan tidak terpenuhinya ketentuan atau regulasi aturan yang diterapkan di dalam negara kita. Makanya saya terima kasih juga ya Bung Arif Fadil tadi memberikan satu perumpamaan seperti yang tanah air. Kalau umpama dia kembali juga ke ke mudik, ini kan ada pelarangan. Tetapi dalam ketentuan tertentu kan tidak saja semua orang bisa dilarang. Tapi kalau dia memenuhi ketentuan itu terkait dengan tugas-tugas yang tidak bisa terwakilkan, juga ada regulasi itu memberikan kesempatan. Jadi contoh dan gambaran tadi itu saya kira paling tidak akan memberikan sedikit keterangan untuk bisa mendudukan persoalan yang sesungguhnya kepada pemirsa. Bang Abalin, perlu dijelaskan secara highlight mungkin ya Bang ya. Apa artinya strategis nasional? Karena kan dari pihak imigrasi di bandara menyebutkan mereka ini kita perbolehkan masuk dengan persyaratan yang lengkap dan memenuhi begitu karena untuk bekerja di proyek strategis nasional. Ini apa-apa saja gitu sih Bang, secara highlight aja mungkin. Ya, umpama seperti begini. Kalau kita cerita Freeport nih umpamanya, seperti Freeport. Dalam penanganan terkait dengan pengeboran atau seperti di LNG di Fak-Fak ya, di Bentuni, di kampung saya nih, kemarin saya melihat secara langsung. Itu kan memang pengeboran yang dilakukan, terus terang saya mau bilang bahwa 2 agenda penting. Agenda yang penting itu adalah pertama memang mereka yang datang kemudian memberikan bagaimana cara pelaksanaannya yang dalam ketentuannya itu diperkirakan sekitar 3-6 bulan, pengeboran yang memang punya risiko tinggi, ya, kemudian dilakukan oleh tadi benar mereka yang punya expert dalam bidang pengeboran, kemudian pemasangan kabel di atas 5.000 ketinggian. Kalau Freeport seperti di Freeport itu kan luar biasa. Bagaimana mereka memasang lift dari ketinggian 1.000 sampai dengan
4.000 ketinggiannya, kemudian pengeboran seperti di Papua, atau mungkin seperti yang di Konawe dan lain-lain sebagainya. Jadi dia memang membutuhkan mereka-mereka yang memiliki expert, yang diharapkan dulu istilah Pak Harto itu adalah transfer teknologi. Jadi antara 3 sampai dengan 6 bulan, kemudian mereka bekerja berbareng-bareng dengan kita, tenaga-tenaga ahli yang ada di dalam negeri, kemudian mereka pulang ke kampungnya, dia meninggalkan 2 hal. Hal yang pertama itu adalah keahlian mereka dalam kerja dengan risiko tinggi, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana transfer knowledge itu bisa dilakukan kepada pekerja-pekerja di tanah air. Baik, Bang Ali, Bang Jehansyah, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pagi hari ini, termasuk juga nanti akan kami gali lebih lengkap informasi mengenai bagaimana kemudian WNA setelah tiba di Indonesia. Bagaimana untuk proses treatmentnya, tracing seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lengkap. Usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.